9 Maret 2016, 12 wilayah di Indonesia dilintasi fenomena alam gerhana matahari total atau GMT. Salah satu daerah yang menjadi tempat lintasan GMT adalah Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Peristiwa fenomena alam seperti GMT ini menjadi peristiwa yang sangat penting karena menunjukkan salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa gerhana matahari total bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Fenomena ini pernah ada pada tahun 1983. Namun gerhana matahari total 2016 adalah yang pertama terjadi pada abad ke-21 di Indonesia. Salam jumpa pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Fenomena gerhana matahari total yang terjadi pada 9 Maret 2016 tentunya merupakan fenomena langka yang tidak hanya ditunggu oleh para ilmuwan, namun juga ditunggu oleh masyarakat di seluruh dunia. Peristiwa ini tidak hanya terjadi 1 tahun sekali, namun bisa belasan hingga ratusan tahun lagi kita baru dapat melihatnya. Seperti di kota Palembang, merupakan salah satu kota yang dilalui oleh gerhana matahari total. Kita dapat lihat antusias masyarakat memenuhi area Ampera sangat ramai sejak pukul 4 subuh. Pemirsa ingin tahu bagaimana antusias masyarakat lebih dalam untuk menyaksikan gerhana matahari total tahun 2016. Kali ini saksikan dalam Derap Sriwijaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan menjadikan Jembatan Ampera sebagai salah satu lokasi menyaksikan kejadian alam gerhana matahari total karena merupakan ikon pariwisata di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan ribu warga lokal maupun internasional antusias melaksanakan sholat gerhana yang dilaksanakan di Masjid Agung Palembang. Fenomena alam gerhana matahari total yang terjadi 9 Maret 2016 banyak mengedukasi sebagian besar umat muslim mengenai tata cara sholat gerhana yang dilakukan dalam 2 rakaat seperti sholat sunnah lainnya. Hanya yang membedakan sholat gerhana terdiri dalam 4 kali ruku dan 4 kali pembacaan surah Al-Fatihah, disertai surah pendek dan 4 kali sujud. Al-Quran sendiri sebenarnya memuat banyak hal mengenai peristiwa-peristiwa alam yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang memiliki keselarasan antara agama dan ilmu pengetahuan atau antara zikir dan pikir. Oleh sebab itu, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat gerhana matahari terjadi, sebagai umat Muslim dianjurkan melakukan sholat gerhana.
Itu adalah fenomena alam yang terjadi, itu digambarkan oleh Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul alim. Itu ketentuan Allah. Karena itu ketika itu terjadi, itu ada fenomena alam, maka Rasulullah memberikan satu ajaran bagaimana kemudian melaksanakan sholat gerhana yang disebut dengan sholat khusuf itu. Setelah melakukan sholat gerhana, antusias warga lokal maupun internasional sangat tinggi untuk dapat melihat fenomena alam yang langka ini. Terlihat pada puncak acara menyaksikan gerhana matahari total yang dilakukan di atas jembatan Ampera. Melalui media siaran televisi termasuk TVRI, fenomena alam ini disiarkan secara live di setiap kawasan di Indonesia yang dilalui gerhana matahari total. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik lewat informasi dan edukasi bagi masyarakat. Salah satunya dapat lebih mengenalkan kota Palembang ke mancanegara. Apalagi Palembang juga akan menjadi tuan rumah event olahraga internasional Asian Games di tahun 2018. Dan ini adalah fenomena alam gerhana matahari total, sudah disaksikan oleh banyak masyarakat dan saya mengambil titik di Sumatera Selatan. Dan ini adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akan ketemu 375 tahun lagi. Karena Palembang ya kota kelahiran saya sendiri, dan saya mendengar jembatan Ampera itu penuh dengan makanan tradisional dan sebagainya, sehingga kami membagi-bagi, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas membagi-bagi di semua titik yang ada di Indonesia. Bersyukur alhamdulillah bahwa kita orang TVRI bisa menyiarkan langsung seluruh prosesi gerhana matahari total yang akan terjadi 376 tahun ulang. Pada saat tahun 1983 kita juga siaran langsung, dan mudah-mudahan ini siaran kita dapat bermanfaat bagi masyarakat karena fenomena alam yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah Palembang juga merupakan salah satu kota yang dilintasi gerhana matahari total. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru TVRI di seluruh Indonesia yang juga mengarrange dan membuat planning yang sangat bagus. Gerhana matahari total 2016. Enggak, kotak sepatu. Yang penting nanti ada ruang kamera lubang jarum, itu prinsip sederhana yang emang ruang Di dunia pendidikan, fenomena alam gerhana matahari total ini menjadi ajang edukasi bagi para pelajar untuk ikut berpartisipasi, memanfaatkan fenomena alam ini sebagai proses pembelajaran. Baru kita tempelkan lagi ke ini sebagai lubang intipnya untuk melihat cahaya. Untuk melihatnya, lubang ini kita arahin ke arah matahari. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Widodo mengharapkan
peristiwa alam yang akan terjadi 375 tahun kemudian ini dapat menjadi wisata pendidikan dan edukasi tentang ilmu astronomi kepada para pelajar. Lihat kemana nih? Sehingga anak-anak tetap bisa menikmati, tetap bisa meneliti, mengamati, dan kita harapkan hasil nanti bisa ikut di kejuaraan dunia, di Olimpiade Astronomi Dunia, yang kita diuntungkan oleh tempat yang tidak perlu mencari di mana-mana, tapi dalam kota. Anak-anak Palembang harus menikmatinya, menyiapkan diri, dan ayo kita meneliti, membuat penelitian dengan cara yang baik. Gerhana matahari total yang terjadi pada 9 Maret 2016 melewati sejumlah kota besar di tanah air, yakni Mukomuko Bengkulu, Palembang, Tanjung Pandan, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, dan Ternate. Dari hasil penelitian para ahli, diperkirakan gerhana matahari total akan kembali terpantau dari Indonesia pada 375 tahun mendatang. Dari hasil penelitian atau referensi dari para ahli itu 350 tahun lebih itu pada saat dia kembali ke titiknya. Jadi besok Palembang ini titiknya yang sama, daerah yang sama itu lebih kurang seperti itu dari sebenarnya. Tapi untuk gerhana-gerhana yang lainnya nggak sampai 375 tahun. Mungkin bisa berbeda tempatnya aja gitu. Itu bisa. Kalau dari hasil data yang kita peroleh itu dari 100 tahun ya, 100 tahun berarti kita 2000 berapa tuh? Kalau sampai 2045 kurangi 100 tahun. Nah, itu lebih kurang 33 kali terjadi gerhana. Terjadi gerhana dengan macam-macam, untuk totalnya hanya 9 kali. Nah, ada Pak sama Ibu nah. Siapa nah? Nah, ada Pak sama Ibu nah. Siapa nah? Sebagian besar warga yang melihat gerhana matahari total di kota Palembang berasal dari mancanegara. Namun, mereka sedikit kecewa karena saat terjadi gerhana matahari total, kondisinya tertutup oleh awan dan kabut asap. Kendati mereka tetap memiliki antusias tinggi untuk melihat fenomena alam yang langka ini dari atas jembatan Ampera bersama ribuan warga kota Palembang yang menurut mereka sangat ramah dan bersahabat. Because the clouds covered the sun, but in general the feeling was very good. Okay. Yeah, and I've been here in Palembang for 2 days, and I like very much the city, the people who are very friendly. So I would like to come back once again in the future. We didn't see the solar eclipse really because of the clouds. Okay. Yeah, But it's so dark. yeah, but it gets dark. It was nice. Ada sedikit kecewa, tapi orang ini semua semangat yang wah high lah. Oke, ini saya sukakan. Oke. Kecewanya kenapa, Pak? Kecewa itu kabut semua ini apa? Jadi tertutup awan. Ya tertutup awan. Ya. Hanya mendungnya saja ya. Ya mendung dan sedikit saja boleh nampak.
Selain di atas jembatan Ampera, salah satu titik yang digunakan untuk lokasi pemantauan gerhana matahari total adalah Kampung Al-Munawar atau kerap disebut Kampung Arab di Kelurahan 13 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan warga Kampung Arab. Di sini disiapkan tempat untuk melaksanakan ibadah sholat gerhana. Para penduduk asli juga memanfaatkan momentum ini untuk menjajakan hasil kerajinan tangannya membuat souvenir khas kota Palembang yang terbuat dari bahan songket seperti yang dilakukan Syarifah. Ini boneka ada di Palembang kan? Kita bikin boneka. Nah, Sama buntung. Belah? Oh, deket-deket ya. Deket-deket caranya. Ini kan berbeda baik gitu. Kita biasa langsung. Iya, keuntungannya kita bisa berdagang pada gerhana matahari nanti, memperdagangkan khas Palembang. Iya, souvenir khas Palembang. Selain Kampung Al-Munawar, di kawasan pinggiran Sungai Musi terdapat beberapa titik yang dijadikan tempat pemantauan GMT, seperti Kampung Kapitan, Benteng Kuto Besak, dan pelataran Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Sisi unik lainnya, menjelang terjadi gerhana matahari total, banyak peneliti melakukan pengamatan terhadap hewan-hewan yang diprediksi mengalami perubahan perilaku. Ini dibuktikan salah seorang peternak yang langsung mengamati kondisi hewan-hewan ternaknya. Muhammad Jaya, salah seorang warga yang memiliki peternakan unggas di kawasan Swadaya Skip Palembang. 3 hari menjelang gerhana matahari total, dia melakukan pengamatan terhadap hewan ternaknya. Menurutnya, ada perilaku yang berbeda dari unggas ternaknya, karena jika biasanya selama ini konsumsi pakan hewan ternak dilakukan 3 kali dalam sehari, menjelang fenomena GMT, konsumsi pakan ternak meningkat di atas 4 kali dalam sehari. Selain itu, kondisi hewan ternaknya sering gelisah. Setelah kami amati, misalnya kami kan belum tahu masalah gerhana ini. Setelah kami amati, ya pertama daya tahan tubuhnya lapar, dia makannya terlalu banyak, terlalu lahap. Kedua, perilakunya gelisah, dia tidak mantap di tempatnya. Biasanya kan dia tinggal tempat ini, sekarang dia berubah terbang. Kemudian ketiga, saya lihat seolah-olah panas. Kalau seperti burung saya itu, dia disangka seolah-olah kepanasan kan. Nah itulah yang nyata kami lihat di lapangan di wilayah ternak kami. Bila dikaitkan dengan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, erat kaitannya dengan fakta yang disampaikan M. Jaya. Karena hasil penelitian menyebutkan dengan adanya gerhana matahari, perilaku hewan yang biasa tidak terjadi akan terjadi. Seperti perubahan pola tidur pada hewan diurnal yang mengira hari sudah gelap, maka hewan yang aktif di siang hari akan mencari posisi tidur. Namun sebaliknya dengan hewan nokturnal, adanya gerhana matahari, perilaku yang biasanya diam
akan bergerak atau tidak bisa diam. It's my time to Setidaknya, dari peristiwa alam gerhana matahari total, berbagai informasi dan edukasi dapat dipetik oleh masyarakat, terutama peristiwa alam ketika bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari yang tiba ke bumi dan bumi pun menjadi gelap. Jadi, yang disebut gerhana matahari total apabila bayangan bulan tersebut ukurannya sama atau lebih besar daripada cincin matahari. Tetapi, bila piringan bulan ukurannya lebih kecil daripada piringan matahari ini, itulah yang disebut dengan gerhana cincin. Karena terlihat seperti cincin yang bersinar. Menurut peneliti radiasi matahari 8, Saiful Hamdi, dalam 1 tahun sebenarnya terjadi 2 hingga 5 kali gerhana. Sebetulnya dalam 1 tahun itu kejadiannya antara 2 sampai 5 kali dalam 1 tahun. Tapi tidak semuanya bisa kita amati dan tidak semuanya gerhana tersebut memberikan bayangan hitam pada permukaan bumi. Untuk totalitas selama 115 tahun Indonesia merdeka, kita hanya mendapatkan 9 kali gerhana matahari total. Ya, tetapi ketika kita hitung secara statistik kapan dia akan kembali ke tempat semula, itu kira-kira 375 tahun sekali kembali ke tempat semulanya. Pemirsa, fenomena alam gerhana matahari total yang terjadi pada 9 Maret 2016 di sebagian wilayah Indonesia, termasuk salah satunya di kota Palembang, merupakan salah satu tanda atau bukti dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus menyikapinya dengan bijak serta tetap bersyukur. Akhirnya saya Arya Kasari beserta kameramen Muzara Apandi dan mewakili kerabat kerja Derap Sriwijaya yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya.